Kang, selama ini apa sih yang Kang Su teriakkan tentang pemerintahan kita ini, apalagi di pemerintahan kita yang dipimpin 10 tahun oleh presiden kemarin itu, Presiden Pak Jokowi, itu seperti apa Kang? Coba dijelaskan, saya pengen tahu siapa sudut pandangnya Kang Su tentang presiden kita yang 10 tahun memerintah kemarin. Ya, sebenarnya saya orang yang termasuk orang yang frustasi melihat pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir. Ada banyak hal yang secara tidak sadar kita itu seperti dibius. Jadi 10 tahun terakhir kita tuh hanya membangun satu mitos mengenai Jokowi baik, mengenai Jokowi jujur. Itu semua ternyata mitos, bahwa anak-anak Jokowi juga tidak bermain politik, tidak ikut cawe-cawe dalam pemerintahan dan sebagainya. Itu ternyata kan sudah hilang semua dalam 5 tahun terakhir lah. Itu pembuktian bahwa Jokowi sudah membangun satu peradaban baru. Bukan. Saya maksud adalah merusak peradaban yang sudah kita bangun semenjak tahun 98 mengenai reformasi, mengenai demokrasi. Lalu Jokowi dalam 5 tahun terakhir, relatif 5 tahun terakhir, dalam catatan saya sebenarnya 9 tahun terakhir, itu sudah merusak sistematika konseptual mengenai demokrasi Indonesia yang kita sudah hidupkan kembali di tahun-tahun 98, 99 hingga Habibie, hingga Gus Dur. Dan mungkin secara pribadi saya frustasi melihat kondisi semacam ini. Apalagi dengan pemilu 2024. Jadi kalau kita melihatnya begini, Wan. 2019 itu adalah permulaan awal bagaimana Jokowi dan rezimnya itu membangun satu keadaan anomik mengenai pemilu. Ingat, tahun 2019 pemilu itu didukung oleh bahkan banyak aktivis kemanusiaan, aktivis 98 dan sebagainya. Itu belum sadar mereka masih ikut Jokowi. Saya nggak bisa membayangkan pada kondisi 5 tahun sebelumnya, 2014 sampai 2018 itu, 4 tahun terakhir itu sudah nyata-nyata Jokowi gagal dalam melakukan pembangunan demokrasi maupun bangunan yang lain. Pendidikan juga merosot, stunting juga tinggi, indeks pendidikan juga tinggi. Itu sudah tahun 2018 sudah terjadi. Dan ternyata pada keadaan tahun 2019, pada pemilu waktu itu perlawanan antara Jokowi dan Prabowo, meskipun saya tidak pro Prabowo, saya tidak pro Jokowi juga, saya waktu itu mendirikan satu komunitas kecil untuk golput lah. Dan kamu tahu kan bahwa kondisinya adalah pemilu sebenarnya curang, bahkan dibawa ke MK kan, bahkan Prabowo dan umatnya, saya sebut orang yang membela Prabowo sampai mati-matian ada berapa orang yang mati. Dan satu hal lagi, KPU pada saat itu dan sekarang ketua KPU-nya jadi komisaris BUMN. Jadi ya sebenarnya kan nyata bahwa Jokowi ini membangun satu konseptual kejahatan pemilu dengan masuk dalam arena KPU. Anggota KPU, ketua KPU sekarang menjadi komisaris itu kan sudah, kalau kita mau lihat secara nyata ya itu sah-sah aja. Tapi kan harusnya kita mau rentet ke belakang. Kematian anggota KPPS sampai ribuan orang. Kesakitan, penderitaan mereka sampai ribuan orang, 4.000, 5.000 orang yang sakit bawa ke rumah sakit. Yang meninggal kan hampir 1.000 orang. Dan itu tidak ada keadilan. Dan sekarang diulang di tahun 2004. Kembali lagi ke 2024 ya. Ya, jadi nggak bisa kita hanya melihat pada kejahatan pemilu 2024 ini, hanya ansih melihat pada
ya 6 bulan terakhir nggak bisa. Ini udah rancangannya dimulai dari sejak ketika dia mencoba untuk mencurangi pemilu sejak 2019. Bagaimana orang-orang yang di belakangnya Pak Jokowi? Nih, Banyak orang mengatakan bahwa Jokowi ini by design. Jokowi ini sudah dirancang oleh oligarki untuk masuk dalam kancah politik dan memimpin Indonesia itu bahkan semenjak dia sebelum jadi gubernur DKI. Jakarta, DKI. Tapi kalau saya nggak melihat begitu, ini kesalahan kita, kesalahan para aktivis, kesalahan kita tidak pernah sadar bahwa masyarakat pada kondisi yang tidak sadar politik. Jadi saya kembalikan bahwa kesalahan ini bukan semata-mata karena kekangan rezim, ya otomatis rezim ini memang jahat. Yang kedua adalah kita sendiri, orang yang pro demokrasi, orang yang mendulang demokrasi, orang yang mendorong demokrasi, tapi tidak segera tangkas untuk melakukan pendidikan politik rakyat. Padahal kita punya metodologinya, kita punya konseptualnya, ya tapi ya kita nggak bisa selalu semuanya salahan adalah para aktivis. Tapi realitasnya adalah kesadaran atas kewarganegaraan, hak sipil dan sebagainya itu tidak terjadi pada pasca 98 sampai 2000 sampai sekarang. Realitasnya ya masyarakat memilih atas dasar fanatisme, masyarakat memilih atas dasar hoax yang dibangun oleh istana gitu kan. Jadi ya, realitasnya di situ. Saya mau memberi gambaran kuat kenapa Jokowi ini sangat berkuasa dalam tanda kutip. Saya mencatat ada bahkan tahun 2018 saya sudah mencatat dalam satu buku namanya Rezim Perusak Demokrasi. Jadi bagaimana memang Jokowi ini di belakangnya dengan konsep militeristik yang sangat kuat. Dan itu menggunakan metodologi Undang-Undang ITE. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, aktivis pers, aktivis perburuan dan sebagainya itu banyak dikriminalisasi. Dan itu membangun satu bangunan ketakutan baru untuk menyuarakan keadilan. Dan itu terjadi bahkan sampai detik ini kan. Bahkan kalau kita lihat anak-anak muda aja kalau kita ngomong sedikit tentang kritik terhadap pemerintah daerah aja takut gitu kan. Dan itu realitas. Bagaimana Jokowi ini mengerikannya? Mengerikan dalam konteks bukan pribadi dia, tapi mengerikan ide Jokowi. Saya sudah menyatakan stop ide Jokowi itu sejak tahun 2018. Karena Jokowi ini merusak. Merusak bukan pada sistem, bukan hanya pada struktur pemerintahan. Dan kenyataannya sekarang kan semua lembaga negara udah dikangkangi oleh kekuasaan istana kan. Mulai KPU dan sebagainya. Kita mau percaya seperti apa? Jadi hal yang utama adalah ide Jokowi ini hentikan. Ide Jokowi ini adalah pembodohan. Saya orang yang sangat tegas mengatakan dalam hal ini. Sekolah itu adalah alat untuk hegemoni. Untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Selain media yang dibangun oleh Jokowi ya. Ini PR besar terhadap LSM, NGO termasuk wartawan untuk membangun konsep ulang. Bagaimana kita sudah dinyatakan secara dunia, secara riset bahwa indeks pendidikan kita rendah. Yang kedua apa? Kreativitas kita rendah. Tidak banyak orang muncul menjadi orang-orang yang punya inovasi, tidak memiliki kewajaran dalam hal kemanusiaan dan sebagainya. Sangat dalam rentang kuantitatif kita juga tidak menemukan anak muda yang begitu masif untuk membela lingkungan hidup misalnya. Atau membela tentang hak kewarganegaraan, tentang orang miskin dan sebagainya itu secara kuantitatif saya juga melihat rendah. Jadi yang pertama adalah hentikan ide Jokowi, itu yang pertama. Jadi kita harus bongkar ulang, kita harus dekonstruksi apa yang dilakukan oleh Jokowi sekian panjang terhadap pendidikan terutama, terhadap dunia pers misalnya. Bahkan kita lihat secara nyata, hal yang paling utama adalah kenapa pada kondisi yang kita sudah tahu bahwa kejahatan Jokowi terhadap pemilu, kejahatan Jokowi terhadap lingkungan hidup, kejahatan Jokowi terhadap undang-undang Omnibus Law misalnya, mahasiswa tidak bergerak. Itu adalah indikator bahwa mahasiswa kita adalah
terkungkung oleh kebodohan yang dibangun oleh ide Jokowi. Terlepas melalui banyak hal, melalui dari pembatasan dalam berpolitik di kampus dan sebagainya, itu relatif di situ yang harusnya kita sadari bersama. Dan ini tugas intelektual. Lagi-lagi saya nggak bisa menyatakan bahwa ini kan sudah kenyataan, realitasnya sudah terwujud, sudah ada di dalam mata kita, bahwa konsep Jokowi itu adalah konsep yang buruk untuk bangsa ini. Dia tidak hanya menjadi politikus yang buruk, karena sudah merusak partai, sudah merusak semua hal, tapi juga dia sebagai negarawan yang menurut saya kita mengset ulang Indonesia itu melebihi kapasitas ketika dirusak oleh Soeharto. Oke, jadi kata kuncinya adalah stop dulu ide Jokowi. Bagaimana metodologinya? Kita bahas secara sistematik bagaimana membangun konseptual tentang penghukuman atas kejahatan pemilu itu dulu. Kita berharap dengan MK.